Jumlah kampung nelayan yang akan dibangun pada tahun depan dipastikan akan semakin banyak. Prabowo mengatakan Indonesia akan melakukan produksi dan budidaya ikan dengan jumlah besar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.100 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Jumlah kampung nelayan yang akan dibangun pada tahun depan dipastikan akan semakin banyak. Prabowo mengatakan Indonesia akan melakukan produksi dan budidaya ikan dengan jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asupan protein anak-anak Indonesia sehingga dapat tumbuh kuat dan pintar. Selain mendorong peningkatan produksi dan budidaya ikan, Presiden memastikan Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu 1 tahun. Presiden ingin Indonesia mampu mencapai swasembada di komoditas lainnya seperti jagung, singkong, bawang putih, dan ikan. Saudara-saudara, ternak, ikan, semuanya kita akan produksi besar-besaran. Kita akan buka ribuan desa-desa nelayan. Kita akan buka ratusan budidaya ikan. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pinter, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat. Dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan. Menteri Kelautan ada? Hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik dan di tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi. Hari tahun 26 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Pemirsa, Perum Bulog mencatatkan serapan beras mencapai 3,19 juta ton sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada tahun 1968. Perum Bulog mencatatkan serapan beras tertinggi sepanjang sejarah di akhir tahun 2025. Total pengadaan setara beras Bulog mencapai 3,19 juta ton dan menjadi rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada tahun 1968. Jumlah ini berasal dari penyerapan 4,53 juta ton gabah kering panen, 6.863 ton gabah kering giling, serta 765.504 ton beras. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai lembaga. Capaian ini juga menjadi fondasi strategis dalam memperkuat cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani. Pencapaian Bulog di tahun 2025 ini prestasinya cukup luar biasa ya. Dan bahkan mendapat apresiasi dari Bapak Presiden maupun para Menteri, yang mana pencapaian tersebut berdampak kepada swasembada pangan nasional. Dan ini disampaikan oleh Bapak Presiden di forum-forum internasional, bahkan maupun lokal. Ini semua tercapai berkat kerja bersama. Selain beras, Bulog juga mencatat pengadaan jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton yang terdiri dari 101.770 ton melalui skema PSO dan 198 ton komersial. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kementerian Perindustrian menetapkan target pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada 2026 sebesar 5,51%. Pemerintah juga fokus pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa dan penekanan emisi gas rumah kaca. Kementerian Perindustrian terus memacu kinerja sektor manufaktur nasional. Kementerian menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada 2026 dipatok sebesar 5,51%. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi triwulan ketiga 2025 yang tercatat sebesar 5,17%. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, industri logam dasar menjadi primadona dengan target pertumbuhan tertinggi mencapai 14%. Disusul sektor farmasi dan obat-obatan sebesar 6,26%, serta industri makanan dan minuman di angka 6,06%. Sementara sektor alat angkutan ditargetkan kembali pulih dan tumbuh 2,93%. Kemenperin juga menargetkan kontribusi ekspor manufaktur mencapai 74,85% dari total ekspor dan investasi baru sebesar 852,90 triliun rupiah.
pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas yang di tahun 2025 triwulan 3 ini itu sekitar 5,17%, ditargetkan menjadi 5,51%. Demikian pula dengan rasio IPNM terhadap PDB yang di tahun ini 17,27%, ditargetkan untuk naik menjadi 18,56%. Kemenperin juga menerapkan strategi baru untuk menggeser sentralisasi industri. Target nilai tambah industri di luar Pulau Jawa ditetapkan sebesar 33,25% untuk menciptakan keadilan ekonomi. Sektor industri juga diwajibkan berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dengan target 6,79 juta ton CO2 ekuivalen. Jakarta, Adi Firmansyah, ADSC. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan mobil di Indonesia hanya mampu berada di level 780.000 unit pada tahun 2025. Angka ini jauh dari target awal sebesar 850.000 hingga 900.000 unit. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Putu Juli Ardika menyebutkan hingga tahun 2025 akhir penjualan mobil diperkirakan hanya mampu di angka 780.000 unit atau jauh dari target awal sebesar 850.000 unit. Angka ini disebutkan lantaran masih turunnya data beli masyarakat sehingga pembelian terus menurun hingga adanya masalah pembiayaan di mana pembelian kendaraan bermotor masih didominasi 70% melalui kredit. Adapun Putu menyebutkan penurunan penjualan kendaraan ini didominasi oleh mobil di bawah 200 juta atau antara harga 200 hingga 400 juta rupiah. Perkirakan itu akan mencapai 780.000 unit kendaraan untuk tahun 2025. Itu memang masih di bawah proyeksi tahun lalu. Kalau ditanyakan faktor apa yang penyebabnya turun, ya, memang yang pertama mungkin masalah ekonomi, ya, ini pembelian dan penjualannya itu terus menurun. Terus yang kedua itu kalau kita lihat mungkin ada juga terkait dengan pembiayaan. Seperti diketahui awalnya, target penjualan mobil nasional 2025 dipatok 900.000 unit. Namun melemahnya pasar membuat Gaikindo menurunkan target menjadi 800.000 unit, kemudian kembali direvisi menjadi 780.000 unit. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya pemirsa, pasar otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penjualan mobil nasional merosot tajam hingga menyentuh level terendah dalam 5 tahun terakhir. Adapun penjualan dari dealer ke konsumen angkanya hanya mencapai 739.977 unit selama 11 bulan tahun 2025. Pasar otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penjualan mobil nasional merosot tajam hingga menyentuh level terendah dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia secara kumulatif wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer periode Januari hingga November 2025 mencapai 710.084 unit. Padahal periode yang sama tahun lalu bisa menembus 785.917 unit. Artinya ada penurunan pasar sebesar 9,6%. Kemudian retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen angkanya mencapai 739.977 unit selama 11 bulan tahun 2025. Di periode yang sama tahun lalu, hal ini bisa menembus 807.586 unit, ada penurunan 8%. Adapun untuk tahun 2026, Gaikindo masih menggodok target penjualan mobil di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, membuat mobil sebagai barang tersier bukan lagi menjadi prioritas utama. Berbagai sumber IDX Channel.